Si Tikus Berompi Biru dan Rahasia Hutan Berbisik karya Aurelia Siva Hidayat. Di bawah akar pohon besar yang sudah sangat tua, ada sebuah desa kecil yang cantik, namanya Desa Akarwangi. Di sanalah tinggal Pip, seekor tikus kecil dengan bulu coklat yang halus. Pip selalu memakai rompi biru rajutan pemberian ibunya. Rompi itu sangat rapi dan membuat Pip tampak menggemaskan. Akan tetapi, Pip punya satu rahasia. Ia adalah tikus yang sangat penakut. Sementara teman-temannya asik melompat-lompat mengejar belalang. Pip lebih suka bersembunyi di balik pintu. Ia takut pada bayangan pohon yang bergoyang. Ia takut pada suara guntur yang menggelegar. Namun, yang paling ia takuti adalah hutan berbisik. Hutan gelap di seberang sungai yang katanya dihuni raksasa besar. Suatu hari, Desa Akarwangi sedang sedih. Kakek tikus kehilangan tongkat cahaya miliknya. Tongkat itu sangat penting untuk memutar kincir gandum desa agar mereka punya makanan untuk musim dingin. Tanpa kincir itu, perut semua tikus akan keroncongan. Mereka akan sangat lapar. Tongkat itu jatuh di tepi gua kristal di dalam hutan berbisik. Kata kakek tikus, lemas. Semua tikus besar yang kuat mendadak diam. Mereka takut masuk ke hutan gelap itu. Pip melihat kakek tikus yang sedih. Ia juga melihat bayi-bayi tikus yang mulai menangis karena lapar. Tiba-tiba Pip merasa dadanya berdebar kencang. Ia takut tapi ia ingin menolong. Aku yang akan mengambilnya, kata Pip pelan. Tikus-tikus lain tertawa. Kamu Pip, kamu kan takut pada bayanganmu sendiri, ejek mereka. Tapi Pip tidak lari, ia memegang erat rompi birunya. Kakinya gemetar seperti jeli, tapi ia tetap berdiri tegak di depan teman-temannya yang tertawa mengejek. Pip memulai perjalanannya. Ia membawa tas kecil berisi 1 butir kacang hazel untuk bekal. Tak lama kemudian ia sampai di tepi sungai gemericik. Airnya mengalir deras sekali. Suara air itu terdengar seperti monster yang sedang marah. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak bisa berenang. Pip mulai merasa matanya memanas. Tiba-tiba seekor katak hijau besar melompat keluar dari balik daun. Hai tikus kecil, kenapa kamu gemetar begitu? Tanya si katak sambil tersenyum lebar. Aku ingin ke hutan berbisik, tapi aku takut air, jawab Pip jujur. Katak itu tertawa ramah. Pip, dengar ya, berani itu bukan berarti tidak takut. Berani itu artinya kamu tetap maju meskipun hatimu sedang deg-degan. Ayo, melompatlah ke batu-batu itu. Jangan lihat airnya, lihat saja rumput di seberang sana. Pip menarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Pip melompat. Kakinya terpleset sedikit, tapi ia tidak menyerah. Hup, hup, hup.
Pip sampai di seberang. Ia merasa hatinya sedikit lebih kuat sekarang. Pip terus berjalan masuk ke hutan berbisik. Pohon-pohon di sini sangat tinggi, sampai-sampai sinar matahari tidak bisa masuk. Daun-daunnya mengeluarkan suara shh, 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 seperti orang yang sedang berbisik-bisik rahasia. Tiba-tiba, set, Pip terjebak di jaring laba-laba yang lengket. Muncul seekor laba-laba besar dengan 8 mata yang tajam. Pip sangat ketakutan, tapi ia ingat wajah kawan-kawannya di desa. Ia mengambil sebuah duri bunga mawar dari sakunya. "Jangan makan aku!" teriak Pip. "Aku sedang menolong desaku. Kalau kau memakanku, bayi-bayi tikus tidak bisa makan." Laba-laba itu terkejut. Ia belum pernah melihat tikus sekecil Pip yang bicara begitu berani sambil melindungi rompi birunya. "Wah, kamu tikus yang hebat," kata laba-laba. Ia lalu memotong jaring itu dengan kakinya. "Pergilah Pip, semoga kamu berhasil." Akhirnya Pip sampai di depan gua kristal. Di sana ia mendengar suara yang sangat keras. Gruar, srat. Tanah sampai ikut bergetar. Ternyata itu suara dengkur seekor beruang besar bernama Barnaby. Barnaby sedang tidur nyenyak di atas tumpukan daun. Rupanya di sanalah tongkat milik kakek tikus berada, tepat di samping telinga si beruang. Pip berjalan pelan-pelan sekali, jingkat, jingkat, jingkat. Ia tidak mau membangunkan raksasa berbulu itu. Tapi saat Pip mau mengambil tongkatnya, si beruang tiba-tiba bersin. "Wacih!" Pip terbental dan mendarat tepat di atas hidung besar si beruang. Barnaby terbangun dan membuka matanya yang besar. Pip menggigil hebat. Ia takut sekali akan dimakan dalam satu lahapan. Kamu siapa? Kenapa mengganggu tidurku?" tanya Barnaby. Suaranya berat menggelegar. Pip menceritakan semuanya dengan jujur tentang tongkat kakek tikus, tentang sungai yang deras, dan tentang rasa takutnya yang amat besar. Barnaby, si beruang, menatap Pip lalu tersenyum manis. "Kamu menyebutku raksasa menakutkan." Barnaby tertawa kecil. "Aku hanya beruang tua yang suka tidur siang. Pip, kamu adalah tikus paling berani yang pernah kutemui. Banyak hewan lain yang lebih besar lari saat mendengar aku bersin. Tapi kamu tetap di sini demi teman-temanmu." Barnaby membantu Pip mengambil tongkat itu. Ia bahkan mengantar Pip pulang sampai ke dekat desa agar Pip aman. Sore itu, penduduk desa kaget melihat beruang raksasa datang. Akan tetapi mereka kemudian bersorak saat melihat Pip duduk gagah di atas kepala beruang sambil mengangkat tongkat yang bersinar terang. "Pip, Pip sang pemberani!" pekik mereka semua. Kincir gandum pun berputar lagi. Pip tidak lagi dikenal sebagai penakut. Pip belajar satu hal penting hari itu. Ia tidak perlu tubuh yang besar untuk menjadi pahlawan.
Ia hanya perlu hati yang penuh kasih sayang untuk mengalahkan rasa takutnya. Malam itu, Pip tidur dengan nyenyak di pelukan ibunya sambil tersenyum bangga pada rompi birunya yang kini sedikit kotor karena petualangan hebatnya. Bio narasi penulis, halo, aku Aurelia Siva Hidayat. Usiaku 24 tahun dan hobiku menulis puisi. Sebenarnya menulis cerita bukan ahliku, namun lewat cerita ini aku mencoba dan semoga pembacanya berkenan dan berkesan.